Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan selalu menopang hidup saudara sekalian, dan damai sejahtera dari Tuhan selalu memenuhi hati kita di tengah-tengah situasi yang tidak ada damai sejahtera. Tapi biarlah hati kita dipenuhi dengan damai surgawi dari Bapa di surga. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan memberikan tema renungan hari ini adalah bertumbuh dalam iman. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Suatu kali saya menghadiri suatu kebaktian di suatu gereja tertentu yang megah sekali, seperti gereja-gereja megah pada umumnya. Gereja tersebut memiliki ruang baby atau baby room, dan saya melihat bahwa di dalam baby room itu penuh sehingga saya melihat bahwa orang-orang di sana sedikit kesesakan karena begitu banyaknya baby-baby di dalam ruangan itu beserta dengan pengasuh-pengasuhnya. Di dalam hati saya ketika melihat pemandangan itu timbul pemikiran bahwa gereja ini memiliki generasi masa depan yang baik, yang banyak, karena bayi-bayi ini akan bertumbuh dan menjadi dewasa sehingga mereka menjadi jemaat di gereja tersebut. Setelah saya memandang ke ruang bayi itu, pandangan saya sekarang melihat ke dalam ruangan kebaktian yang banyak dihadiri oleh jemaat yang beribadah. Lalu di dalam hati saya berkata, ini gereja luar biasa. Jemaatnya banyak dan generasi yang akan datang juga banyak. Tetapi saudara, di saat yang bersamaan saya juga membayangkan bagaimana jika orang-orang dewasa di dalam ruang kebaktian ini adalah bayi-bayi rohani. Bagaimana jika orang-orang dewasa di dalam ruangan yang besar ini adalah orang-orang yang tidak bertumbuh secara rohani, yang tidak bertumbuh iman kerohaniannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam bagian firman Tuhan yang saudara sudah baca tadi, yang saudara sudah perhatikan tadi di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, Paulus menekankan tentang pentingnya bertumbuh di dalam Tuhan, pentingnya bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang Kristen bertumbuh? Paulus di ayat 11 menyebutkan bahwa ada lima jabatan gerejawi: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Kelima jabatan gerejawi ini bertugas untuk memperlengkapi orang-orang percaya agar bertumbuh dalam Tuhan. Kata memperlengkapi dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti memulihkan. Istilah ini merupakan satu istilah dalam bidang ilmu bedah yang mengacu pada seseorang yang mengalami patah tulang gabungan. Jadi memperlengkapi berarti mengembalikan tulang dalam susunan yang selaras sehingga dapat pulih dengan semestinya. Saudara, ada seorang penafsir bernama William Barclay. Dia mengatakan bahwa ide dasar dari kata ini, yaitu kata memperlengkapi, adalah menempatkan sesuatu ke dalam kondisi yang ditetapkan baginya. Jadi Tuhan menempatkan rasul, nabi,
pemberita Injil, gembala, dan pengajar di dalam gerejanya adalah untuk membawa umat Tuhan ke dalam kondisi yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan 5 jabatan gerejawi agar jemaatnya bertumbuh di dalam dirinya, di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan kita sekarang berikutnya adalah bertumbuh di dalam hal apa, saudara? Paulus menjawabnya di dalam ayat 11 sampai 16. Ada 4 segi pertumbuhan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 11 sampai 14. Saudara, ada perbedaan antara mengenal dan mengetahui. Tahu belum tentu kenal. Kenal pasti tahu. Saudara, saya tahu si A dan si B, tapi saya tidak mengenal si A dan si B. Kalau tahu berarti tidak punya relasi, sedangkan kalau mengenal berarti punya relasi. Nah, saudara, yang herannya adalah di dalam hidup kita, seringkali orang belum mengenal kita sudah bisa memberikan penilaian tentang kita. Ini yang sangat ironis di dalam hidup kita. Orang belum mengenal kita, tetapi dia sudah memberikan kata-kata, memberikan penilaian-penilaian yang tidak baik tentang kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tahu tentang Tuhan atau sudah mengenal Tuhan. Yakobus berkata bahwa setan pun tahu siapa Tuhan itu, tetapi setan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara dimaki-maki oleh seseorang di medsos ketika Anda menulis atau mengupload sesuatu, dan orang yang memaki tersebut dia tidak mengenal kita? Dia hanya tahu tentang kita dari tulisan atau video yang kita upload, tetapi dia memaki-maki kita dengan kata-kata penghakiman. Ini aneh, saudara, tetapi nyata. Dia sesungguhnya tidak mengenal kita, dia hanya tahu kita dari tulisan yang kita tulis. Tetapi dia cepat memberikan komentar negatif tentang hidup orang lain. Sesungguhnya, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bahagia di dalam hidupnya, dan mereka punya penyakit hati. Nah, saudara sekalian, mengenal Tuhan berbeda dengan tahu tentang Tuhan. Mengenal ini bisa terjadi karena ada relasi yang dibangun. Kalau tahu tidak ada relasi, hanya dengar dari orang lain atau dapat kabar tentang orang tersebut, tetapi kita pribadi tidak pernah ada relasi dengan orang tersebut. Nah, orang yang mengenal Tuhan memiliki relasi dengan Tuhan senantiasa, dan ia mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Karena dia mengalami Tuhan, maka saudara, dia hidupnya akan mengalami proses perubahan yang terus-menerus. Intinya, saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti berubah hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan pasti berubah hidupnya. Karakternya semakin menyerupai Kristus. Jika dulu orangnya kasar, kejam, dan licik, tapi ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Yang kasar berubah menjadi lembut, yang kejam mengalami perubahan menjadi penuh belas kasihan, yang licik berubah menjadi tulus karena ada perubahan di dalam hidupnya yang terjadi karena perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan berubah. Tidak mungkin tidak berubah, saudara. Jika tidak mengalami perubahan, maka pertobatan dan pengenalannya kepada Tuhan harus dipertanyakan.
Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, banyak orang Kristen membiarkan otak mereka dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau berdebat, mereka paling menguasai dan paling hebat. Tetapi mereka tidak memiliki karakter seperti Kristus dan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebelum percaya Tuhan, hatinya jahat. Dan setelah mengaku percaya Tuhan pun, hatinya jahat. Hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Dan sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada Kristus. Kalau ada Kristus di dalam hati manusia, maka hidupnya pasti berubah. Kenapa? Karena Kristus yang bertakhta di dalam hidupnya, yang mengubah hidupnya dari jahat menjadi baik. Saudara-saudara, kehendak Tuhan agar kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Perhatikan ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan baik-baik di sini saudara, yaitu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Kata pengetahuan artinya pengertian dan pengenalan, bukan pengetahuan secara akali. Kedewasaan penuh artinya lengkap, komplit, sesuai dengan kepenuhan Kristus, tidak terombang-ambing oleh kelicikan dan angin pengajaran sesat. Itu yang pertama saudara, kehendak Tuhan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua saudara, kita bertumbuh dalam kasih dan kebenarannya. Ayat yang ke-15. Paulus menggabungkan kasih dan kebenaran. Kasih tanpa kebenaran akan melahirkan kompromi dengan dosa. Sedangkan kebenaran tanpa kasih akan menimbulkan fanatisme. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Kasih yang tulus, bukan bulus. Kasih yang dibangun atas kebenaran, sehingga mendatangkan shalom bagi semua orang. Saudara-saudara, orang tua yang memanjakan anaknya akan menghancurkan anaknya itu sendiri. Mengapa memanjakan? Karena sayang, karena cinta, karena kasih. Tetapi cinta kasih yang tidak ditopang oleh kebenaran, akibatnya kerusakan yang akan dituai di masa depan. Namun orang tua yang terlalu keras dan disiplin pada anak pun akan merusak masa depan anaknya juga. Mengapa keras dan disiplin? Juga karena kasih. Tapi penekanannya lebih kepada kebenaran. Anda salah, maka harus didisiplin. Kasih tanpa kebenaran akan merusak si anak. Kebenaran tanpa kasih juga akan merusak si anak. Kasih dan kebenaran harus seimbang. Itulah sebabnya saudara Paulus menegaskan bahwa Tuhan berkehendak agar kita bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Dalam hidup kita harus punya kasih, tapi kita juga harus punya kebenaran. Jangan sampai karena kasih kita mengorbankan kebenaran, atau demi kebenaran kita mengabaikan kasih. Kita harus mengasihi, tetapi jangan karena alasan kasih kita menginjak kebenaran, atau kita terlalu menekankan kebenaran sehingga kita kehilangan kasih. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kehendak Tuhan adalah agar kita bertumbuh
di dalam Tuhan. Yang kedua, agar kita bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, bahwa Tuhan menghendaki agar kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami bertumbuh dalam Tuhan dan dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada saat ini, bahwa Tuhan menghendaki agar kami bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan kiranya beserta dengan mereka, menopang hidup mereka, memberkati mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, supaya di dalam situasi hari-hari ini kasih-Mu ada beserta dengan mereka dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.